Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Sutriyadi. Nama saya Firanda Zahra Salsabila. Saya Restia Lubina. Di sini kami akan mempresentasikan materi pembelahan sel. Meiosis 1 terjadi dalam 5 tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase merupakan tahap ketika sel akan membelah diri. Profase 1. Profase diawali dengan leptoten, di mana kromosom yang terdiri dari serat kromatin memanjang dan membentuk struktur kromomer dan mengarah ke sentriol. Kromosom yang sama kemudian dipasangkan atau disebut dengan zigoten. Pemasangan kromosom dibantu oleh kompleks protein sinaptomal agar stabil. Kromosom yang telah berpasangan kemudian mengalami pakinema atau pembelahan dan persilangan bahan kromatin yang dibantu oleh enzim ligase. Kromosom kemudian memasuki tahap diplonema, yaitu menghilangnya kompleks protein sinaptomal dan kromosom mengalami pindah silang. Profase 1 diakhiri dengan diakinesis atau pemadatan kromosom dan rusaknya membran inti sehingga nukleus menghilang dan kromosom ditarik keluar oleh benang sentriol. Metafase 1 adalah fase di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul sejajar pada kuarter sel. Anafase 1. Pada fase anafase, kromosom akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan, sedangkan sentromer masih utuh. Telofase 1. Pada telofase, terbentuk dua inti anak dan terjadi sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak. Meiosis 2 terjadi dalam 4 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 2 terjadi pada kedua anak hasil meiosis satu secara bersamaan. Pada setiap profase membelah menghasilkan dua sentriol di sekitar kromosom. Sentriol kemudian bergerak ke ujung kutub yang berbeda. Metafase 2. Pada metafase 2, kromosom kembali berjejer pada garis ekuator dan sentromer. Membelah membentuk dua anak kromosom. Anafase 2. Masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Telofase 2. Pada telofase kromosom telah selesai perpindahan ke ujung dan membran inti, terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat dua inti sel baru. Lalu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua dan menghasilkan dua sel anak baru. Jika dijumlahkan, maka total 4 sel anak dihasilkan meiosis yang materi genetiknya setengah dari induknya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mantap.